ini deh, kalau misalnya disebut nih untuk sekarang, sebenarnya profesi kamu tuh apa sih ya tepatnya? Satu lagi, kita sama-sama Sagittarius. Ophiuchus, Bu. Iya. Baca di bawah ini apa itu Ophiuchus. Nyanya Citra Prima, oh my god, gila. Berapa tahun? 2017, sekarang 2020. Waktu launching buku kamu? 2017, Industry of Start. Dirimu datang. Yes. Sebentar, kita hitung mundur dulu. Berarti 6 tahun. 2017, 18, 19, 20, 21, 22. 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun. Ya ketemu. Gak ketemu. Jadi ya guys, biar kamu tahu, beliau ini, beliau ini adalah sahabat aku dulu zaman apa ya? Zaman masih lucu. Emang kita sahabatan? Bukan ini. Agak-agak no. Tapi benar agak-agak love and hate relationship karena aku tuh selalu mengincar assignment dia. Dia tuh selalu mendapatkan assignment kayak menulis review film lah apalah, which is itu mahal. Bener kan? Harga assignmentnya tuh mahal. Misalnya ya harga assignmentnya tuh dari 75 sampai 150 ribu. Aku selalu dapat kayak 25 ribu, 35 ribu ya kan? Iya kan? Assignment gue itu setumpuk. Enggak, karena kamu senior aku juga. Iya. Kamu senior aku. Jangan ngomong senior gak enak kalau inget umur. Umur tuaan tuaan aku 1 tahun ya. Oke. Pokoknya anyway hari ini kita mau seru-seruan sama Citra. Sebenarnya aku kepengen lebih ke nostalgianya. Kayak semua orang selama ini kan taunya kamu yang sekarang adalah ahli membaca tarot. Aku udah dibacain aku. Langsung meriang tuh, pakai hoodie langsung meriang. Oracle sih Bu, ini Oracle. Dan ini deh, kalau misalnya disebut nih untuk sekarang, sebenarnya profesi kamu tuh apa sih ya tepatnya? Parapsikolog. Oke, bahasa deskripsi secara ininya apa? Yeah. Secara universalnya? Karena backgroundnya dulu waktu terjun sebagai jurnalis, yes. Kan backgroundnya sebenarnya psikolog. Makanya assignment gue urusannya psikolog semua kan ya. Anak UI kan? Pacarnya dulu di UI. Ya, oke. Lip seal, oke. Bener-bener sama, tapi dari dulu tuh sama loh sampai. Iya. Dulu sampai sekarang tuh sama. Satu lagi, kita sama-sama Sagittarius. Ophiuchus Bu. Iya. Baca di bawah ini apa itu Ophiuchus. Tuh kan, ya gini kalau misalnya udah ketemu udah tidak terkontrol, ya. Even the universe handle us ya, bener kan? Apa sih? Jadi, ayo lanjutin. Jadi kamu tuh ngapain aja? Parapsikolog itu sebenarnya seseorang yang menekuni psikolog, tapi yang into ke urusannya dengan supranatural, pseudoscience. Sebentar, apa itu? Pseudoscience itu apa ya? Baca di bawah ini. Pseudoscience itu kadang sebuah penelitian yang berhubungan dengan fenomena-fenomena mistik atau yang tidak terjelaskan sehingga orang-orang bisa begini toh. Misalnya kalau ada kan akhir-akhir ini ada sebelum gempa nih, katanya melihat cahaya langit itu terbelah cahayanya. Itu fenomena alam, tapi juga fenomena terhadap jiwa juga, fenomena terhadap evolusi juga, segala fenomena. Tapi itu bukan, kan orang tuh kadang taunya pokoknya Citra Prima itu yang berkaitan dengan segala hantu-hantuan, gak juga ya? Mungkin banyak yang tahu karena kamu kan pernah main film dan kamu host, iya bener. Host dulu di, nggak bisa sebut merek ya?
Boleh, nggak Oh, apa-apa, bebas. Itu di host Masih Dunia Lain 7 tahun dari awal sampai Makanya. akhir. Nah dipikir jadi image kamu tuh pokoknya Citra Prima tuh dengan segala yang berbau mistis gitu. Nggak Iya. juga ternyata ya. Benernya nggak sih? Terus kamu juga main film horor waktu itu. Betul. Iya kan? Jadi orang semakin yakin ya udah Citra Prima is horor gitu kan. Main film horor ya beberapa. Padahal orang itu sangat nggak horor, orang itu kayak aduh oh my god, dia tuh udah kayak cheerleaders yang gila banget gitu kan. Iya kan? Pemecah Icebreaker, ya icebreaker Sagittarius gitu. Apa? Ophius. Iya. So. Nah, anyway, karena orang-orang taunya kan kamu seperti itu sekarang. Jadi kayak kita tuh kepengen sedikit nostalgia nih, supaya mereka tahu, teman-teman nih tahu, Citra Prima tuh dulu ya kayak kalian, kayak remaja biasa, orang biasa, anak kuliahan biasa yang kuliah sambil kerja. Betul. Bener Kok kan? tahu sih? Kan aku juga bisa melihat dari sini. Citra Prima. Iya, kuliah sambil kerja. Iya kan sama kita ya kan. Oh iya juga ya. Iya dong, gimana sih ya kan. Nah gitu, dan dia ini dulu movie freak abis. Ya kan Bu? Yes. Kamu movie freak banget gitu. Movie freak dan mata itu kuat nonton satu hari itu kalau dihitung misalnya satu film itu 1 jam, berarti kalau itu 24 jam bisa tuh. That's why semua rubrik film di majalah kita dulu itu ya kita sebut aja majalah Aneka Yes. Gitu kan. Semua dia yang menguasai assignment yang sangat mahal. Ibu kok nyebut itu terus kayak dendam banget. Dendam banget. Terus dulu ya orang-orang belum mampu beli handphone gitu, Citra aku punya handphone duluan. Nokia pisang yang lucu, yang gemes itu loh, ya kan, ya nggak sihnya, ya kan? Masa sih? Nah, ya, aku Dari pokoknya aku gaji. tuh banyak banget yang aku tuh ingat tentang kamu, kayak kamu tuh sangat gila warna ungu, ya kan? Iya. Penggila warna ungu. Dulu. Citra itu kayak udah purple girl banget. Dan even sekarang anakku yang pertama Tara tuh juga penggila ungu banget gitu loh. Dan sementara kan dulu aku kuning ya, belum pink ya, dulu kuning ya kan? Pink. Yellow and purple. Sekarang pink, that's why ini pink gitu. Iya, banget. Karena pink itu mewakili cinta. Barang-barangnya dipanggil sama Mami Tisa, Beb Tisa, apalah. Iya, Mami Tisa itu barang-barangnya di ruang kantor ya. Iya. Itu semua serba kuning, Kak. Kuning. Atas dari bawah, kebalikannya ya, dari bawah sampai atas. Bandana, Itu payung, inget gak payung kuning aku? kuning, gitu. Tapi Citra juga punya payung ungu dulu. Punya. Dia binder note apa segala macam tuh, headband ya, kamu suka pakai headband Iya, gitu iya. ya? Itu semua juga ungu, kutek itu semua Kardigan dia ungu. ungu. Kardigan, apalagi kardigan kaos itu pokoknya ungu banget ya kan. Nah aku tuh gini loh, kan zaman sekarang anak-anak Gen Z ini seringkali mereka itu suka bingung gitu loh ya, suka confused, kayak mereka berpikir kalau mereka punya passion, apakah passion itu bisa dijadikan sebagai karir di masa depan. Nah kalau dari yang kamu alamin sendiri, ada kaitannya nggak sih ya passion kamu sama karir kamu sekarang gitu loh? Oke. Kalau passion sendiri, kalau mengenai personal ya, kalau mengenai passion dan karir itu sepertinya memang ada sinkronisasinya di situ. Terkadang seseorang masih dalam usia yang masih remaja atau masih gue udah nggak tahu Usia kita dulu lah. usia kita dulu ketika masih remaja dewasa. Remaja dewasa, wow. Sekarang remaja tua. Jangan lupa kita harus menemukan passion kita dulu. Terkadang kita sudah bingung, aduh persaingan ini, karir ini banyak sekali kompetitor. Jangan pusing di situ dulu. Berarti jangan overthinking dulu gitu Iya. ya. I see. Karena dunia karir itu hanya akan bisa menentukan qualified seseorang ketika lo mampu atau lo memiliki passion. Dari situ semakin lo detail terhadap passion lo, Baru tuh. semakin lo menguasai. Sama aja kayak Iya, chef. iya, Semakin betul, lo betul. tahu bahan-bahan apapun itu kan semakin tahu apa yang bisa disajikan. Iya betul Gitu betul. dia. Nah kamu sendiri ini seperti yang tadi kamu bilang, ini masalah kompetisi ya. Kan sebenarnya juga kalau dibilang hari gini tuh juga banyak juga yang punya profesi sama kayak kamu kan, bener kan ya? Maksudnya berusaha untuk belajar, tapi bagaimana mempertahankan eksistensi. Karena kamu kan kayak tetap ya yang para psikologi, ya apapun itu gitu loh. Kalau mengenai kompetitor, jujur nggak pernah punya kepikiran khawatir. Tapi kamu malah buka sekolah kan kalau nggak salah, kayak Webinar online school itu memang ada sekolah juga sih. I see. Yang perlu
yang perlu kita pahami adalah kita jangan pernah merasa takut atau khawatir untuk ada pesaing atau apapun di luar. Nggak boleh insecure. So no overthinking, no insecure gitu ya. Oke. Dan kamu harus tahu juga originalmu tuh seperti apa, keaslianmu, genuinemu seperti apa. Oke. Karena itu memang nggak bisa dibeli, maksudnya nggak bisa di copy paste gitu ya ibaratnya ya. orang copycat pasti bisa. Pasti bisa. Tapi untuk menjadi pionir atau lo sebagai inventor itu nggak bisa di jiplak itu. Jadi tetap originalitasnya tuh harus dijaga. Signature lah ibaratnya signature gitu ya. Lu lah original. Kan ceritanya di sini Eko hostnya, you kan tamunya. Jadi ya gitulah, pura-pura aja nggak tahu aja. Tapi angkatan kita keren-keren loh ya. Keren-keren loh. Jadi semua jadi. Iya, termasuk mantan kamu kan. Ups. Mantan pacar. Iya mantan pacar. Dan mantan suami bapaknya dan nah, kan dia juga sukses ya kan, cuman memang bidangnya beda sama kita. Tapi suksesnya berdasarkan hasil tuntunan Citra Prima. Kalau Oke, itu kan dia suka oversharing emang begitu. Jadi ini adalah the real Citra Prima gitu. Jadi di rumah berantem lagi bapak. Jadi kalau misalnya kalian membayangkan kayak sosoknya Citra Prima tuh kayaknya misterius apa gitu, kayak guys please bohong. Ini Citra Prima sesungguhnya. Tapi kan ini benar-benar gadis ungu yang sangat lalala gitu. Kalau anak sekarang bilang tuh lalala gitu kan ya gitu kan. Tapi itu tadi maksudnya gini loh, yang aku salut dari Citra adalah dia sekarang punya nama besar. Mama Tisa salut sama gue. Iya, karena because you're very famous, tapi dia tuh sangat humble dan dia secara karakter apa ini? Kalau misalnya terbatas boleh ditransfer aja, Oh, pamer. Katanya salut. Pamer. Lu nggak monopolis? Nggak apa-apa. I love lu kalau pamer begini. Aduh sombong. Aduh sombong. Tapi bener loh. No. Aku tuh setuju kadang gini ya. Kalau kita ngeliat orang flexing, kalau misalnya kita nggak punya penyakit hati, itu jadi motivasi. Bener nggak? Bentar, gue kan manusia goa ya. Ibu kan tahu ya. Tolong jelaskan saya apa arti flexing? Ya itulah kayak kamu tadi, keluarin dompet, punya dolar setumpuk gitu kan ya. Enggak sih, ini orang nitip gue mau nuker, ya udah nggak jadi. Mau nuker, ya. Oh itu maksudnya pamer. Iya maksudnya pamer gitu kan, hari gini sosial media itu kan biasanya buat pamer. Bedanya kalau misalnya kita mungkin sosial media itu buat promo, bener nggak sih? Promo kerjaan iya kan? Tapi yang benar-benar worth it. Nah itu dia gitu, promo kerjaan tapi benar-benar memang punya goals gitu kan. Either Citra lagi ada mau film baru, aku mau lagi ada film atau buku baru kan kayak gitu, ya kan? Ya intinya tuh sekarang memang zamannya udah beda sama zaman kita gitu. Tapi balik ke yang tadi, aku tuh salutnya secara karakter kamu tetap Citra yang tahun 99 aku kenal. Kayak nggak ada sedikit pun yang berubah. Kayak kamu tuh sekarang udah hits, udah famous, tapi kayak bener-bener even dia tuh sangat effort untuk bela-belain ketemu aku. kan this is the real she, the real her. Jadi pengorbanan kan gue tidak. Pengorbanan banget sumpah. Gue nggak bohong sama lu gitu ya bu. Gue mau ketemu sama lu nggak bisa apapun udah terjadi gue harus ketemu ya. Gue fotoin ini ya. Ini driver lagi di sini ya. Dia even share live location guys. Ya kan biar gue nggak hilang. Iya benar-benar. Tapi itu loh maksudnya gini, itu jarang banget terjadi sekarang gitu. Karena aku juga punya banyak temen yang pada akhirnya dia sekarang udah sukses, tapi pas aku ketemu kayak kok beda ya gitu kan. Iya banyak gitu. That's why. Tapi kalau menurut kamu nih ya, kasih tips dong bagaimana menjaga karakter kamu tetap ya kayak karya kamu ke langit, tapi secara karakter kamu tetap berpijak di bumi. Kadang orang lupa, biar nggak lupa tuh gimana? Tips please supaya tidak lupa untuk berpijak di bumi. Filosofi hidup ya. Nah, nih tunggu nih. As above, so below. As above, so below. As above, so below. Yang artinya? Baca di bawah. Jadi apa? Ibu ini males terjemahin ya. Enggak, saya udah gitu kebiasa kan. punya tim editing jadi. Silakan. Nomor di bawah ini gitu kan ya. As above, so below itu jadi apa yang terjadi di luaran atau yang di atasmu itu sebenarnya sama yang terjadi dengan kedalaman diri kita dan di internal kita. Kalau dirimu ingin bahagia, jangan sampai hanya terlihat di luar, tapi bahagiamu itu diproses ke dalam internal yang bahkan orang lain nggak tahu. Wow.
gitu. Caranya. Gimana rasanya penderitaan hidup itu rasanya seperti kebahagiaan. Jadi stabil. Bahagia dan sedih gitu. Permisi, susah loh Bu. Lo salah undang gue lo. Jadi susah Bu, sumpah. Binder dan itu susah. kan lo penulis, tolong terjemahkan sendiri. Oke, tapi itu susah Bu, literally susah. Kayak bagaimana mungkin penderitaan kita bisa menganggap sama dengan kebahagiaan tuh how come? Karena gini, untuk memberikan contoh sulit kalau bukan secara personal ngalamin. Kan ini ya kalau Gen Z ya. Iya betul, Gen Z. Pasti kan punya masalah hidup yang berbeda dengan gen sebelumnya, gen kita. Tapi yang amat sangat disayangkan kalau secara observasi dari para psikolog, Gen Z ini memiliki banyak kemudahan dan kemajuan yang tidak dimiliki oleh gen sebelumnya. Fasilitasnya. Betul. Jadi ibaratnya kalau Gen Z itu less struggle dibandingin gen-gen kita dulu gitu kan ya. Nah, di situ. Jadi kan ada positif, ada kelebihan. Tapi masalahnya akan ada weakness. Nah, salah satu weaknessnya apa tuh kira-kira Mental. Oke. Mental dan disiplin. Mungkin kayak mereka terbiasa dengan comfort zone gitu kali ya, dibandingin sama kita dulu kan boro-boro mau comfort zone gitu kan Mau ya. serba yang praktis. Padahal sebenarnya- instan gitu Padahal kan kan. segala sesuatu yang instan itu cepat. Ya hilangnya juga instan gitu kan. Bener. Perjuangan kita memang kalau bisa ya memang Gen Z ini sekarang harus belajar untuk gigih bahwa segala sesuatu keinginan itu sebenarnya Lebih tough gitu. bukan tidak mudah untuk dicapai, tapi meresapi prosesnya itu loh. Semuanya ada proses. I see. Itu yang sebenarnya sering kali dilewatkan proses itu. Oke. Nah, kamu sendirinya berapa lama proses kamu kayak dari bener-bener kamu menyadari ini kayak passion kamu di A, terus kamu mau mengejar itu, kamu mulai struggle, berapa lama perjuangannya sampai kamu merasa wah mulai bisa nih, mulai berhasil nih, mulai sukses nih. Itu berapa lama kira-kira? Ini kalau gue jawab kelihatan sombong nggak ya? Nggak apa-apa, tadi kamu udah ngeluarin dolar, it's okay. It's okay. Itu dolar titipan tadi lewat. Ya kamu ngeluarin dolar titipan tadi udah it's okay, nggak apa-apa. Ya, kalau struggle itu kan sepertinya kayak kita ada mengeluh ya sama namanya perjalanan kehidupan. Nah, kalau gue sendiri bahkan mengeluh itu nggak pernah ada. Like every day I'm doing. Tapi kan kamu tidak mengeluh, bukan berarti kamu nggak ada struggle. Hanya aja mungkin kamu lebih memperbesar rasa bersyukurnya kali ngadepin itu. Gratitude Kan. always gratitude daily. Iya, grateful, nothing to complain, kayak begitu kan ibaratnya kan. Komplain kalau di rumah berantakan. Ya kan emang Citra ini agak OCD dari dulu emang ya kan. Even meja kerja tuh ya, dia selalu cranky. Kalau kayaknya kenapa sih kok meja kerja kalian ini banget? Dan kayak biasanya yang lu omelin tuh kayak gue Bastep, Eno, inget gak kayak berantakan banget sih, gitu Ibu kan. masih ingat? Ingat dong, please deh. Even ya Citra ini di temboknya dia, jadi ini meja Citra tuh selalu di pojok, aku inget banget. Di tembok dia ngatur foto tuh rapi sama artis-artis rapi banget. Sementara kita yang di atas laptop komputer, di atas PC, pokoknya tempel dimanapun. Kalau dia tuh benar-benar rapi banget. OCD ya tuh. Ya kan? Ya kalau sekarang istilahnya tuh OCD. Walaupun kadang mungkin tidak sesuai dengan artinya, cuman pokoknya kalau orang kayak gitu OCD aja dibilang kayak gitu. Mungkin kalau ya kan lebih ke perfeksionis sebenarnya. Perfeksionis gitu. Udah balik lagi berapa lama udah ngaku aja. Perjuangan kamu tuh berapa lama menuju sukses? Struggle ya. Oke, jangan sebut struggle kalau nggak merasa struggle. Ibu observasi. Berjuang aja. Perjuangannya berapa lama? Banyak gelombang sih, Bu. Seasonnya banyak. Oke. Season. So how many season? Karena laku ya di pasaran semesta, jadi season gue itu kayaknya udah mau masuk season ke-6. Itu coba dimaknakan Istilahnya selalu kosmik gitu kan, kosmik gitu tapi kan ini, ya. Iya, maksudnya tadi diterjemahin sendiri. Tapi seorang manusia itu mengenai struggle itu ada hitungannya. Seseorang ini hitungannya 3 tahun, 5 tahun atau 7 tahun. Nah sekarang observasi ke diri sendiri,
perjuanganmu ini polanya kembali terulang dalam berapa tahun? 3 tahun kah? Nah 5 kalau tahun kalau kah? 7 misalnya tahun kah? kalau misalnya teman-teman justru kepengen struggle yang nggak terlalu lama tuh gimana, bisa nggak sih sebenarnya, kayak apakah dari mindset kita atau apa yang membuat si struggle ini jangan panjang-panjang gitu loh. Kalau perlu setahun aja lah maksimal gitu. Bisa nggak tuh? Mesti belajar yang namanya detachment. Nah tuh kayaknya aku juga perlu belajar. Gimana tuh Nya? Please jelasin. Gimana? Apa itu detachment dan gimana tuh? Detachment ini adalah ketika kita merasa memiliki sesuatu apapun, baik itu seseorang, hubungan, keluarga, bahkan sekalipun atau harta benda. Nah, ada saat dimana semesta itu, I believe in universe by the way, ya kan? Yeah, of course. Itu akan memberikan tes sama kita dalam bentuknya macam-macam. Kita semua berbeda-beda. Nah, itu akan terlihat apakah kita harus relain atau kita pegang. Bahkan kayak anak nih, kita kan sama-sama punya anak. Kita kepingin anak kita berhasil. Oke, kamu kesini, jangan kesana, gitu. Iya. Nah, tapi justru terkadang hal-hal seperti itu kita kan sebagai orang tua nggak pengen anak kita kenapa-kenapa. Iya, apalagi gagal gitu ya. Tapi gimana pun juga si anak ini punya jalannya sendiri. Kita sebagai orang tua hanya rambu, bukan pakai tali narik. Itu gimana tuh ngertiinnya tuh? Berarti tapi sebenarnya tuh melibatkan intuisi nggak sih? Maksudnya kita tahu kapan harus tetap mempertahankan, holding on gitu kan, dan kapan kita harus udah dilepas gitu. True. Apakah itu intuisi? Oh, dan setiap manusia punya intuisi itu. Setiap manusia punya intuisi, jadi nggak perlu yang kata istilah apa membuka titik apa indera keenam atau batin. Setiap orang punya. Tapi kadang nggak denger sama intuisinya sendiri ya. Denial. Denial itu adalah ego kita. Itu kayaknya kebiasaan aku juga deh. That's why like my middle name is Tisa Denial TS. Tisa Denial, lucu ya gitu kan. Oh tapi gitu ya, jadi coba mungkin belajar untuk tidak denial ya. Tidak denial. Lebih oh ya udah gitu kan, ya begini, dilihat, dipahami, dan ya udah lebih mendengar intuisi kayak gitu kali ya. Dan kita harus mau benar-benar kalau memang kita ada salah ya kita mengakui salah, nggak karena kita gengsi atau apa terus ya bodo amat kayak gitu sih. I see. Denial itu juga terkadang kalau masalah relationship lah misalnya. Kamu mencintai seseorang tapi orang itu nggak 100%. Tapi kamu memaksakan gimana caranya dia harus cinta juga sama lo. Dia bisa mencintai kita sebagaimana versi kita mencintai dia itu udah pasti nggak mungkin ya gitu ya. Sulit. Nggak mungkin memaksakan gitu ya kayak gitu ya. Kan kita pengennya cinta yang murni kan. Nah aku nih ada satu pertanyaan yang aku yakin mereka juga pasti kepengen banget tahu. Give the tips how to let go. Give the tips. Ya gimana? Karena kadang gitu kan, kayak seperti tadi kamu bilang, udah tahu nih intuisinya kayaknya hubungannya udah nggak bisa dipertahankan. Udahlah gitu kan, move on lah, moving forward lah, let go gitu kan. Tapi itu tadi entah denial, entah memang mungkin masih bucin susah. Jadi tips paling mudah how to let go, how bukan buat aku loh, buat mereka, bukan buat aku. Justru pertanyaan itu menimbulkan pertanyaan lagi untuk dibuat berpikir bersama. Apa tuh? Semerdeka apakah dirimu untuk bisa mempertahankan seseorang sehingga kamu tidak mau melepasnya? Wow, itu lebih kayak tamparan sih, bukan pertanyaan untuk dipikirkan bersama, kayak lebih ke oh lu mau tahu how to let go, oke plak gitu, lebih kayak gitu sih ya. Sebenarnya kan orang sulit untuk let go karena merasa lonely, kesepian. Oh kadang itu jadi salah satu alasan ya. Iya, merasa kesepian. Atau takut kesepian, mungkin nggak takut kesepian. Jadi dia mungkin belum di taraf kesepian, tapi dia udah ada ketakutan. Kalau gue lepasin nanti gue gimana? Gue sama siapa gitu nggak sih? Sama diri sendiri, self love. Self love itu kuncinya. Gimana kita mau mendapatkan cinta sejati nih yang ada di dalam benak kita kalau kita sendiri tidak punya self love? Itu kan secara energi kan itu nggak akan bohong energi tubuh kita. Oke. Jadi itu sebenarnya kuncinya adalah tanya lagi ke diri sendiri. Kalau lu tetap mempertahankan dia, ya lu sebahagia apa, semerdeka apa diri lo gitu ya. Ya udah bandingin aja. Lebih bahagia lu tetap mempertahankan atau ya udah lu lepasin aja gitu kali ya.
Oh nice, itu gak kepikir loh nya sama sekali, maksudnya kayak Seriusan lu? seriusan Yaudah, gak? nanti kalau dijadiin quotes kan lu biasa bikin quotes tuh ya. Iya iya, nanti aku akan jadikan judul ini untuk ini kita podcast kita ya itu. Jadi kayak, pokoknya aku udah ngerti deh. Tapi ini bukan buat aku. Iya, Once again ini bukan buat aku, buat teman-teman. General ya kan general. Nah ya ini apa namanya? Aku ada pertanyaan terakhir yang aku juga yakin teman-teman juga pasti kepengen tahu. Tadi kita udah membahas yang masalah how to let go, ya kan? Sekarang bagaimana sih kamu tetap bisa memiliki jiwa yang calm, yang tenang di dunia toksik ini? How to maintain your internal beauty, aura karismatik, inner beauty or something? Karena eternal ini sangat toksik, Bu. Saya habis ini pulang mau ngecek kena diabetes. Lu mau memuji saya terlalu banyak. No, beneran. Karena gini loh ya, maksudnya gini. Posisi kita ini kan mungkin sama-sama kayak aku entertain orang, tapi kan kalau menurut aku ya kamu lebih punya beban yang lebih berat karena gini, kalau aku yang penting orang terhibur aku udah happy, tapi kamu kadang kan kayak problem solving ya nggak sih, ya kan? Dan kadang aku yakin pasti masalah orang itu vibesnya akan mempengaruhi kamu, kayak pasti wah secara jiwa capek banget gitu kan. Nah itu gimana sih bikin kamu tetap jadi orang yang terlihat sangat tenang, menyenangkan? Nah itu gimana jadi Wallace itu gimana? Wallace tuh nggak gampang loh tuh. Even aku sekarang nggak Wallace tuh kayaknya. Oke. 2 point. Understand all situation. Okay. Understanding. Garis bawahi. Yang kedua unconditional love. Nah itu dia. Yang pertama mungkin masih bisa lebih mudah gitu kan untuk mengerti itu kan berarti kayak bersimpati, berempati gitu kan ya, memahami gitu kan. Tapi unconditional love tuh maksudnya gini loh, unconditional tuh berarti kan cinta tanpa syarat, kasih ya, rasa kasih ya. Kalau misalnya kita menghadapi orang yang kita tahu kayak dia cuma manfaatin kita, nyakitin kita, gimana bisa tetap punya positif, tetap kasih batasan. Oke. Jangan juga menjadi lugu dan naif itu adalah sesuatu yang berbeda ya. Oke. Naif ini yang keseringan banyak orang unconditional love dijadikan dia pada akhirnya naif, memberi, tapi dia tahu bahwa itu udah nggak imbang. Bukan berarti untuk dia mencintai balik atau dia melakukan hal yang sama. Tapi apakah itu ada kaitannya dengan sifat nggak tegaan? Itu naif. Oh itu naif ya? Iya, kalau lu bukan bodoh ya? Naif itu karena gini loh, kadang kan nah itu dia, kadang kan gini ya, kayak misalnya nih aku ada temen yang suka nanya, iya nih misalnya punya toxic relationship, terus misalnya aku udah bilang udah putusin aja, terus dia tetap aja nggak bisa putusin. Terus kita kadang, lu tuh naif banget menjurus ke bego gitu kan ya. Nah batasannya di mana sih naif dan bego itu? Kayak please, kita kan nggak mau jadi apalagi perempuan ya, kita nggak mau jadi perempuan bodoh gitu loh, yang udah tau kayak disakitin, maybe kayak diselingkuhin, dimanfaatin mungkin secara material atau apa, tapi tetap dijalanin gitu. Dan banyak yang kayak begitu, ini sangat relate. Bagaimana berhenti menjadi bodoh? Blok aja nomornya. Ya like I did too. Lot of people. Udah delete file. Karena kita harus tega terhadap diri sendiri. Itu harus tega. Harus tega gitu gini, ya. Do they care enough to you too when you do deeply care to them? Oke, jadi lagi-lagi tuh harus banyak nanya lagi ke diri sendiri, ya kan? Kalau misalnya lo merasa tidak tega melakukan ini, ya mereka tega nggak sama lo gitu kan ya? Iya. Apakah lo perhatian banget sama seseorang, itu tetap ada batasan? Apakah orang tersebut juga perhatian sama pada lo? Itu pasti ada batasannya. Okay. Nice. Nah, ini lebih kebuka nih. Aku yakin teman-teman juga pasti lebih kebuka nih. Pasti mau minta part selanjutnya nih. No, enggak. Cuman aku cuman akan sedikit membahas aja nih after yang terakhir question. Kamu tadi sempat bilang sama aku kayak, jadi orang jangan terlalu sering memaafkan. Apa? Gimana tadinya kamu bilangnya? Oh maaf, saya yang tadi di sana lagi makan sama yang di sini udah beda. So breeding. Intinya nih kalau direlate sama teman-teman, mungkin ada teman-teman yang kayak aku juga kayak, yaudah deh maafin lagi gitu loh. Nah itu apakah tadi ada kaitannya dengan si naif itu tadi ya? Yep. Serius? Maafin tapi pola yang sama masih terulang, itu artinya tidak memaafkan. Lo juga bahkan lo maafin orang lain, tapi apakah lo memaafkan diri sendiri terhadap situasi yang membuat lo menjadi kena toksik dari situasi tersebut? Kadang
Kadang kita lupa minta maaf terhadap diri sendiri kan. Sudah minta maaf terhadap diri sendiri. Oke guys, jadi itu closingan saat ini sama nyanyah kesayanganku ini adalah sudahkah kalian minta maaf sama diri sendiri untuk segala hal yang terjadi? Itu yang gue juga lakukan setiap hari, gratitude, dan gue selalu sorry ya diri sendiri kalau gue nyusahin gue. That's it. Wow, semangat, ayo kita move on loh. Kok jadi move on? Bukan aku, Ya, silakan Bu, ditutup di penghujung acara. thank you-nya, I love you. Mwah. Thank you guys. Pokoknya keep positif, selalu bertanya dan minta maaf sama diri sendiri ya. Kalau misalnya perlu nggak tega, tegain aja. Betul kan? Setuju. Cut off, cut loss, and be happy always. Benernya? Love you, love you-nya.